Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam media pembelajaran IPS terpadu kelas 9. Pertemuan kita kali ini akan membahas tentang sumber daya manusia benua Asia dan benua lainnya. Dalam hal ini adalah Afrika dan Australia. Tujuan pembelajarannya adalah satu, menganalisis persebaran penduduk di benua Afrika, kemudian menganalisis persebaran penduduk di benua Australia, selanjutnya menganalisis kualitas penduduk di benua Afrika, dan yang keempat, menganalisis kualitas penduduk di benua Australia. Kita awali pembahasan dari sumber daya manusia di benua Afrika. Yang pertama tentang jumlah. Jumlah penduduk di benua Afrika itu mempunyai posisi kedua terbanyak di dunia, yaitu sekitar 16,6% penduduk dunia itu hidup di benua Afrika. Bahkan pada tahun 2017, jumlah penduduk Afrika diperkirakan sudah mencapai jumlah 1,2 miliar jiwa. Dan kepadatan penduduk di Afrika sekitar 42 orang per kilometer. Kemudian persebaran penduduk di benua Afrika sama seperti di benua lainnya, persebaran penduduk di Afrika juga tidak merata. Ada wilayah yang sangat padat dan ada wilayah yang jarang atau bahkan tidak ditempati oleh manusia. Utamanya wilayah-wilayah padat yang ada di Afrika itu ada di lembah-lembah sungai seperti di lembah Sungai Nil, lembah Sungai Niger, Kongo, dan Senegal. Kenapa demikian? Karena memang daerah yang terdapat di lembah sungai itu tanahnya lebih subur. Kemudian, negara yang paling padat penduduknya atau dengan tingkat kepadatan tertinggi adalah Mauritius, di mana kepadatannya mencapai 645 orang per kilometer persegi. Sedangkan negara yang mempunyai kepadatan penduduk terendah adalah Namibia dengan 22 orang per kilometer persegi. Kemudian untuk komposisi penduduk di benua Afrika itu meliputi hal-hal seperti di bawah ini. Yang pertama adalah usia rata-rata penduduk di Afrika itu sekitar 19 tahun. Kemudian presentasi usia 15 sampai 64 tahun atau usia produktif itu sekitar 56%. Jadi yang tidak produktif sekitar 44%. Kemudian jenis kelamin itu sekitar 50% penduduk pria dan 50% wanita, dan sekitar 39% penduduk di Afrika itu hidup di perkotaan. Jadi kalau dilihat dari prosentasenya itu lebih besar penduduk yang hidup di pedesaan. Kemudian pertumbuhan penduduk di benua Afrika itu sekitar 2,5% per tahun. Dan tingkat pertumbuhan penduduk ini merupakan tingkat pertumbuhan penduduk tertinggi di dunia. Kemudian kita membahas tentang kualitas penduduk di benua Afrika. Berdasarkan IPM atau Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2016, kualitas penduduk Afrika itu beragam. Ada negara yang memiliki indikator IPM tinggi, ada yang sedang dan yang rendah. Tapi di benua Afrika tidak ada negara yang memiliki indikator IPM sangat tinggi. Nah, negara-negara di benua Afrika yang termasuk dalam kelompok negara dengan indikator IPM tinggi antara lain Mauritius, Aljazair, Libya, dan Tunisia. Sedangkan kelompok IPM sedang meliputi Botswana, Mesir, Gabon, dan Afrika Selatan. Kemudian yang termasuk kelompok dengan negara IPM rendah antara lain Eritrea, Sierra Leone, Mozambik, Benin, Burundi, Burkina Faso, dan Republik Afrika Tengah. Kemudian
keragaman etnik di Afrika. Penduduk Afrika itu beragam suku bangsanya, baik suku asli ataupun pendatang. Nah, suku bangsa yang ada di Afrika antara lain yang pertama adalah Negroid. Nah, Negroid ini adalah penduduk asli Afrika dengan ciri-ciri berkulit hitam dan berambut keriting. Kemudian suku bangsa yang kedua yang ada di Afrika adalah Caucasoid Hamid. Nah, suku bangsa ini masih dibagi lagi, yaitu yang pertama adalah Hamid, antara lain bangsa Berber di Pegunungan Atlas, Maroko ya. Kemudian di bangsa Mesir, di Mesir, dan bangsa Tuareg di Sahara Barat. Yang kedua, Semit, terdiri atas suku bangsa Arab atau Moor di utara dan timur Afrika, dan bangsa Yahudi yang tinggal di kota-kota utara Afrika. Kemudian suku bangsa ketiga dari bangsa Caucasoid Hamid adalah Eropa, yang terdiri atas bangsa Jerman, Belanda, Belgia, Inggris, Italia, dan Spanyol. Suku bangsa yang ketiga di Afrika adalah Pygmy dan Hottentot. Suku Pygmy itu memiliki ciri badan berukuran kecil yang berada di pedalaman Kongo. Kemudian suku bangsa Hottentot itu berada di Afrika Barat Daya. Selanjutnya, bahasa yang digunakan di Afrika itu sangat beragam. Ada sekitar 2000 jenis bahasa. Tapi bahasa yang paling banyak dipakai di Afrika adalah bahasa Swahili. Ini di Afrika bagian timur dan selatan Afrika. Kemudian bahasa Hausa di timur Afrika dan Yoruba. Ya, itu tadi penjelasan tentang sumber daya manusia di benua Afrika. Selanjutnya kita bahas tentang sumber daya manusia di benua Australia. Jumlah penduduk di benua Australia merupakan yang paling sedikit di dunia. Hanya sekitar 0,5% dari penduduk dunia yang hidup di benua Australia. Pada tahun 2017, jumlah penduduk Australia itu diperkirakan sekitar 40 juta jiwa. Dan kepadatan penduduknya sekitar 4 orang per kilometer persegi. Kemudian persebaran penduduk di benua Australia. Nah, seiring dengan jumlah penduduknya yang tidak terlalu banyak, kepadatan penduduk di Australia itu paling rendah di dunia. Kemudian kebanyakan penduduk Australia itu tinggal di kota-kota yang ada di sepanjang pesisir pantai yang jauh dari pedalaman yang memiliki iklim ekstrim. Kemudian Selandia Baru itu memiliki kepadatan penduduk sekitar 15 orang per kilometer persegi. Dan komposisi penduduk di benua Australia meliputi usia rata-rata penduduknya adalah sekitar 33 tahun. Kemudian presentasi usia 15 sampai 64 atau usia produktif sekitar 66%. Kemudian jenis kelaminnya sekitar 50% penduduk pria dan 50% penduduk wanita. Dan sekitar 71% penduduknya hidup di perkotaan. Kemudian pertumbuhan penduduk Australia itu sekitar 1,4% per tahun. Dan kualitas penduduk Australia berdasarkan data IPM tahun 2016, penduduk Australia dan Selandia Baru itu termasuk IPM-nya sangat tinggi. Kemudian akan kita bahas tentang keragaman etnik di Australia dan Selandia Baru. Seperti kita tahu bersama, suku bangsa asli Australia adalah suku Aborigin. Tapi suku bangsa yang terbesar jumlahnya adalah warga keturunan Eropa. Di Australia juga ada sebagian kecil adalah orang-orang Asia. Kemudian agama, sebagian besar penduduk benua Australia beragama Kristen, tapi di sisi lain di Australia juga ada agama Buddha dan agama Islam.
Demikian pembahasan kita tentang sumber daya manusia di Afrika dan di Australia. Saya Ri sampai di sini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di media pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.